Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban ahli surga emang jawaban salamnya pelan-pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada petang menjelang malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kekuatan untuk datang ke masjid, Pak. Iya, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa datang ke masjid, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat dan nikmat kesempatan ini, Pak. Jadi kita bisa hadir di masjid. Ini kesempatan yang tidak bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang masih dalam perjalanan, Pak. Jadi harus disyukuri Bapak ini. Kalau saya termasuk pekerja, Pak. Untuk waktu maghrib seperti ini masih di jalan. Tapi Allah beri kesempatan hari ini bisa bermuajahah di depan Bapak dan Ibu sekalian. Ini ada jamaah perempuannya enggak, Pak? Ibu ada ya, Bu? Takutnya yang masuk surga bapak-bapak sendirian, ibunya kagak. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya datang ke sini karena undangan. Kan perkenalan dulu, Pak. Bapak nggak kenal saya. Ini tiba-tiba siapa langsung ngomong gitu. Saya masukin lamaran ya. Masukin lamaran mengisi kajian, mengisi khutbah. Memang niat saya selesai doktor di Universitas Ibnu Khaldun, saya ingin setiap waktu bisa mengisi kajian, Pak. Bukan berarti saya banyak ilmunya, tapi saya ingin terus belajar. Karena kalau belajar formal sudah selesai, tapi belajar di depan Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah benar-benar belajar. Karena waktu di kampus itu hanya teori saja, tapi sekarang kita sedang benar-benar belajar. Jadi itu yang pertama, saya datang ke sini. Alhamdulillah diterima oleh Ketua Masjid At-Thayyibah ya, Pak. Masjid At-Thayyibah. Kenapa disebut At-Thayyibah, Pak? Apa ini zamannya Bang Thoyib semuanya? Kagak pulang-pulang. Jadi At-Thayyibah itu adalah kumpulan orang-orang baik, Thoyib. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang termasuk ahlil khair, termasuk orang-orang yang baik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kalau kami mengikuti taklim di Masjid Istiqlal, guru kami selalu menyampaikan untuk kita berniat di dalam hati selama kita berada di masjid untuk niat iktikaf. Walaupun sebentar, hanya duduk ngobrol, termasuk iktikaf tidak, Pak? Senderan termasuk iktikaf tidak? Selama dia masih berwudu, tidak batal, dia tidak ghibah, ngobrolnya juga ngobrol bermanfaat, tetapi derajatnya dibawa dengan orang-orang yang sedang beribadah, tapi tetap dihitung iktikaf. Jadi kita perbaiki diam kita di dalam masjid untuk niat iktikaf.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah catat kita semua sebagai mu'takifin, orang-orang yang berdiam di dalam masjid. Baik Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya akan menyampaikan kajian yang diminta oleh pengurus Masjid At-Thayyibah tentang tentang pelajaran fikih. Fikih itu artinya paham. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi orang belajar fikih, dia memahami ibadah yang dia lakukan, Pak. Bapak mulai sholat usia remaja, usia 12-13 tahun sampai sekarang usia 60 tahun. Apakah pemahaman kita kepada agama yang kita peluk semakin bagus? Apakah standar? Apakah malah menurun? Maka kita di situ perlu belajar fikih. Ya, kita perbaiki ibadah kita. Jadi dalam kitab Sifat 20 ada dalil akli, itu tentang masalah akidah. Ada dalil nakli, itu dalil berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ada dalil adi, ada dalil dari pendapat atau kebiasaan atau budaya masyarakat. Jadi pada hari ini kita belajar tentang fikih. Kitabnya apa, Pak? Kitabnya Fiqhus Sunnah. Fiqhus Sunnah, fikih menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bawa kitabnya dan saya berusaha mengetik sedikit, minimal bapak-bapak dapat selembaran. Nanti kalau memang ada rezeki beli kitabnya, namanya Fikih Sunnah karangan Syed Sabik, beli di Kuitang, beli di toko-toko kitab. Itu harganya nggak sampai 500.000, Pak. Buat bekal akhirat. Kalau saya harganya dari 350 jadi 250. Itu di daerah Kuitang, kalau Bapak mau beli silakan. Buat apa ini kitab? Saya nggak bisa bacanya, Pak. Nggak disuruh bisa, Pak, disuruh baca. Kita cuma disuruh baca. Al-Quran memang awalnya kita bisa, Pak? Kagak bisa. Kita belajar dari huruf hijaiyah dulu. Kita belajar metode Al-Baghdiyah. Kita belajar Iqra. Kan kita mengenal hurufnya dulu. Nanti ketika kita sudah mengenal huruf, kita belajar tajwid. Karena sering dibaca, lama-lama lancar baca Qur'annya. Begitu juga dengan kitab yang ditulis oleh ulama salaf. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya bacakan beberapa kalimat yang ditulis oleh As-Syekh Sayyid Sabik di halaman 14. Halaman 14. Saya hanya menulis satu paragraf saja. Pembahasannya tentang apa? An-najasatu, yaitu tentang najis. Maaf ya. Kalau kita kesal sama orang, najis gua gitu. Najis deh gitu. Kalimat najis, ternyata najis itu buat siapa? Di sini ditulis oleh Said Sabik bahwa an-najasatu hiyal qadaratu. Najis itu adalah kotoran. Tuh di bawahnya saya kasih terjemahnya, Pak. Najis ialah kotoran. Kotoran setahu saya mah tinja, maaf. Air seni, maaf.
itu kotoran. Mau Bapak dibilang najis? Tidak. Najis itu bagian, salah satunya, bagian dari tubuh kita ada najisnya, Pak. Bapak Ibu tiap hari bawa najis nggak? Bawa. Tapi Bapak tidak terkena najis. Karena najisnya apa? Najisnya masih di dalam, belum keluar. Di perut Bapak ada najis. Terus di bawah perut ada air najis juga. Di badan kita ada darah najis juga. Semua badan kita itu najis, Pak. Tapi ketika najis itu, benda itu keluar dari badan kita, itu disebut dengan kotoran. Maaf, tinja kita, air seni kita itu najis. Ketika apa? Ketika sudah keluar. Tapi kalau masih di dalam, enggak najis, Pak. Jadi ketika kita sholat, Allahu Akbar, kita bawa najis, Pak, bawa kotoran, tetapi sholat kita sah. Karena kotoran itu tidak keluar. Jadi yang dimaksud dengan kotoran adalah benda yang keluar salah satunya dari tubuh kita. Contoh, ada yang bertanya, Pak Ustadz, mata nih terus belekan, terus hidung ingusan, terus mulut kalau begini keluar, Pak, ileran. Itu termasuk najis tidak? Bapak lagi sholat nih, saking buru-burunya mau ke masjid, habis bangun tidur, wudhu doang, lupa masih ada beleknya, masih ada ilernya. Bagaimana itu, Pak? Kalau benda yang keluar bukan dari tempat yang kotor, itu bukan najis. Mata kita apakah bagian dari kotoran, Pak? Bukan. Yang keluar dari mata kita itu adalah air mata yang suci kena kotoran, jadilah belekan. Begitu juga dengan iler. Apakah ludah kita najis? Tidak, ludah tidak najis. Yang najis itu yang keluar dari kubul. Kubul apa tuh? Kubul ini Bapak nih punya tetis ya. Nah itu kubul yang keluar dari situ tuh namanya kubul. Nah yang di bawah pantat itu dubur. Kalau keluar dari situ itu disebut najis. Tetapi apakah pantas ketika Bapak dan Ibu sholat masih dalam keadaan badannya kotor? Ada beleknya, ada ilernya. Maka ketika kita bangun tidur, kita diperintahkan, kita diajarkan oleh Rasulullah untuk membersihkan tangan kita. Tangan, Pak. Tangan ini nggak tahu kalau ketika tidur tangannya bergerak kemana-mana. Coba Bapak bikin video aja, coba sengaja. Selamat tidur, tangannya kemana aja nih. Makanya diajarkan oleh Rasulullah, ketika bangun tidur sebelum wudhu cuci tangan dulu, lalu bersihkan semua badan kita. Maka Rasulullah anjurkan bagian dari wudhu itu dibasuh 3 kali. Salah satu hikmahnya membasuh wudhu bagian anggota tubuh kita 3 kali untuk membersihkan kotoran-kotoran kecil yang ada di badan kita. Maaf, kalau Bapak wudhu 3 kali dibasuh, Pak, bukan dielap. Kadang-kadang orang nggak paham nih, yang namanya wudhu cuma dielap doang, sekedar basah. Yang namanya basuh itu ada gerakan, maaf ya, kayak digosok. Tapi jangan kenceng-kenceng digosok, biar airnya itu meresap di bagian kulit kita. Matanya dibersihin. Ini belajar fikih kayak gini, Pak.
diperbaiki ibadah kita. Biar apa? Biar standar ibadah yang kita lakukan enggak itu-itu aja, tapi berubah, ada peningkatan. Maka hari ini kita belajar tentang najis. Karena saya tanya temanya apa, terserah Pak Ustadz katanya. Saya lihat ini pembahasan toharo, salah satunya an-najasah, tentang najis. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, pengertian najis itu adalah kotoran. Jadi selama kotoran itu masih ada dalam tubuh kita, itu tidak disebut dengan najis. Tapi ketika keluar dari badan kita atau dipaksa keluar itu kayak Bapak donor darah, Pak. Donor darah itu kan dipaksa keluar, Pak. Dipaksa keluar, atau mimisan itu kan dipaksa keluar juga, karena sakit dia mimisan. Maka darah itu jatuhnya najis karena dipaksa untuk keluar. Jadi kita belajar tentang masalah fikih untuk memperbaiki amaliyah ibadah yang kita lakukan sesuai dengan yang Rasulullah anjurkan atau yang Rasulullah laksanakan. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti engkau melihat. Ulama ini mengartikan melihat dengan mengetahui bagaimana cara aku sholat. Sebelum sholat apa? Harus wudhu dulu. Sebelum wudhu apa? Harus toharo dulu. Maka dalam banyak kitab fikih dimulai dengan toharo, bersuci. Bagian dari bersuci itu an-najasah. Kita belajar tentang masalah najis. Jadi najis yang pertama, pengertian najis adalah kotoran. Jadi apa? Saya lanjutkan bacaannya. Allati yajibu 'alal muslimi ayyatanazzaha anha wa yaghsila ma asabahu minha. Jadi bagi setiap muslim wajib mensucikan diri dari najis dan mensucikan apa yang dikenainya. Tadi badan kita sudah bersih. Ketika Bapak sedang sholat, ini belum sholat, lagi sholat sunnah nih Pak, lagi sholat sunnah. Tiba-tiba Bapak mimisan, harus segera dibersihkan darahnya. Bagaimana Pak? Wudunya batal tidak? Udah ngomong masalah fikih nih, masalah batal atau tidak wudu yang kita lakukan. Ketika darah keluar dari tubuh kita, maka darah itu harus dibersihkan. Ketika darah itu sudah bersih, dia hilang rupa, bentuk, dia hilang rasa, rasanya itu sudah sepertinya tidak ada, dia hilang bau, berarti pada saat itu hidung kita sudah suci. Maka ada ulama yang membolehkan, enggak apa-apa, tidak wudu lagi. Ada juga yang memerintahkan untuk wudu. Untuk apa? Tajdidul wudu, untuk memperbaiki wudu kita, karena ada bekas-bekas darahnya walaupun tidak terlihat. Jadi benar-benar kita ketika mau sholat benar-benar diperhatikan Pak, benar-benar diperhatikan badan kita. Gimana Pak? Kalau badan saya ini ada tatonya Pak, badan saya ini ada sesuatu yang nempel yang nggak bisa hilang, kayak cutek. Itu gimana Pak? Ini kita belajar fikih, ini belajar perbedaan pendapat Pak. Ulama itu tidak satu menjawab permasalahan dan memberikan solusi Pak. Kalau ada saudara sahabat kita yang ketika melaksanakan sholat ada tatonya, apakah tato itu termasuk najis Pak? Kita lagi belajar fikih nih Pak tentang masalah kotoran. Selama tato yang digunakan
oleh seorang muslim yang sudah taubat, dia kembali, dia melaksanakan ibadah, tapi tatonya itu masih nempel, dilihat jenis tatonya. Kalau tatonya itu tidak berupa kotoran, itu dimafhum. Pikir gitu jawabnya, dimaaf. Gimana Pak nanti standar pahalanya? Urusan Allah. Jadi kalau ada sahabat kita sholat terus dia tatoan, kita husnuzon ibadahnya diterima Pak. Tapi standarnya beda dengan orang-orang yang bersih badannya dari tatoan. Jadi selama bahan yang digunakan itu tidak berupa kotoran, itu dimafhum. Apa? Dimaaf. Kita tidak boleh menyakiti badan kita. Ketika kita taubat, kita melaksanakan ibadah, badan kita banyak tatonya, ada seorang guru bilang, tatonya harus dihapus semuanya. Jangan Pak. Kemampuan dia, nanti dia akan menggerakkan diri. Oh, ada juga yang membolehkan, ada juga yang tidak. Dia merasa hatinya pengen benar-benar bersih dari kotoran yang ada di badannya, ya udah dihilangkan. Tapi dari sisi fikih itu dimafhum, dimaafkan. Ya, artinya apa? Ketika dia datang ke masjid, itu dorongan imannya ingin dia untuk melaksanakan ibadah. Kita harus menyambutnya. Ya, ada seorang ustadz di Malaysia, kalau nggak salah ya. Itu banyak orang-orang pang itu dikumpulin Pak, dikasih makan, dikasih pakaian muslim, dikasih uang, diajak sholat Pak. Kan ada videonya banyak yang viral kayak gitu. Jadi dalam fikih itu dimafhum. Makanya kita di sini belajar bahwa ketika kita melaksanakan ibadah, kita harus bersih dari kotoran yang ada di badan kita dan yang ada di pakaian dan tempat sholat kita. Ini pakaian nih Pak, badan sudah bersih. Kalau tadi tatoan dimafhum. Kalau cutek bagaimana Pak? Nah, cutek lagi, ini urusan ibu-ibu. Bapak-bapak nggak mungkin pakai cutek Pak ya. Ini ibu-ibu yang pakai biar kelihatannya indah tangannya. Kenapa nggak pakai hina ya? Hina saja dari bahan-bahan rempah. Kalau rempah boleh, karena dia tidak termasuk plastik. Dia tumbuh-tumbuhan, dia hanya menempel. Itu hina boleh. Tapi kalau cutek, itu karena ada plastiknya yang tidak bisa menyerap air ke dalam tubuh kita. Ini sebabnya Pak. Maka bagaimana caranya? Orang yang menggunakan cutek, terus dia mau sholat, terutama ibu-ibu atau gadis yang sedang merayakan walimah Pak, biar semua badannya itu kelihatan indah, termasuk tangannya, kukunya dipakai cutek Pak. Tapi sekarang yang lagi tren itu pakai hina Pak. Hina itu kayak rempah-rempah dari India, semuanya badannya ditulis, tangannya ya, tangannya digambar, nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau orang yang dia hatinya tergerak mau sholat, nggak mau ninggalin sholat, dia biasanya biasa saja, pakaiannya sederhana saja, tidak mewah. Karena apa? Dia tidak mau meninggalkan sedikit pun waktu untuk berhadapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukumnya menggunakan cutek itu dihilangkan dulu sebersih-bersihnya, baru melaksanakan sholat, karena itu sebagai syarat masuknya air ke dalam tubuh kita. Kuku termasuk bagian tubuh kita Pak. Kuku kan bukan daging Pak. Kuku itu daging keras Pak. Ini daging tapi dagingnya keras, kayak gigi. Itu termasuk bagian tubuh kita karena dia keras. Tulang termasuk bagian tubuh kita. Kuku tumbuhnya di luar, makanya dia harus bersih. Ya. Jadi ketika kita belajar tentang an-najasah, belajar tentang najis, najis itu harus bersih, badan kita harus bersih dari najis yang di luar yang menempel dalam badan kita, dan pakaian yang kita gunakan termasuk sejadah tempat sholat yang kita pakai untuk melaksanakan sholat.
Jadi benar-benar harus bersih. Saya dikasih contoh seperti ini waktu belajar fikih. Bagaimana ketika sholat, terus tiba-tiba kejatuhan tai cicak di tempat sholat kita. Apakah sholatnya harus dibatalkan? Apakah sholatnya pindah? Apakah sholatnya tetap, tapi ketika melaksanakan pergerakan tumak nina itu ada yang berubah? Ketika kita melaksanakan sholat, terus tiba-tiba ada kotoran yang jatuh di sejadah kita atau di baju yang kita lagi sholat, Bismillahirrahmanirrahim, tuh, wah ada tai cicak nih, lagi sholat nih. Gimana Pak? Jadi dalam fikih itu boleh membatalkan sholat ketika sholatnya masih di awal. Batalin aja, masih di awal Pak. Kecuali sholatnya sudah di akhir, sudah at-tahiyatul mubarakatus sholat, ada tai cicak nih, nah, di mafhum. Jadi fikih itu banyak mafhumnya, banyak dimaafkan. Bahkan ketika kejatuhan najis, tapi Pak, sampai ulama itu mengukur Pak, najisnya itu sampai sebesar koin, itu tidak dimaafkan. Tapi kalau najis itu masih kecil, itu masih dimaafkan. Tetapi gimana Pak perasaan Pak? Sholat pakai perasaan nggak apa-apa Pak. Orang kita sholat ini sholat saya diterima apa enggak? Itu kan perasaan Bapak. Pakai perasaan, boleh nggak apa-apa pakai perasaan. Jadi ketika kejatuhan kotoran, kalau masih awal, batalkan, bersihkan, hilang najisnya, sholat lagi. Gimana posisi kalau jadi imam? Wah ntar kalau saya batalin, makmumnya batal semuanya nih. Nah ketika Anda jadi imam, terus kejatuhan kotoran, yang tadi jawabannya, kalau masih awal bisa dibatalkan. Tapi kalau sudah akhir, itu dimafhum, kotoran itu dimafhum, dimaafkan. Kenapa saya katakan di awal itu harus baiknya dibatalkan? Karena makin gak khusyuk Pak. Kan kita sholat mau khusyuk Pak. Lagi awal sholat tiba-tiba ada kotoran, itu gak khusyuk. Kayak Bapak, maaf ya, kayak Bapak baru sholat tiba-tiba bunyi handphonenya berdering, terus berdering. Batalin enggak. Kalau masih awal batalin aja Pak. Handphonenya matikan, baru sholat. Maka durasi sholat itu lama Pak. Tidak 5 menit durasi waktu sholat dari zuhur ke asar, itu 3 jam. Biar apa? Adanya durasi waktu sholat agar ibadah yang kita lakukan sempurna. Jangan kita hitung 5 menit aja, kelamaan 10 menit, gak bisa. Ada durasi waktu sholat agar ibadah yang kita lakukan berkualitas Pak, bagus, baik. Jadi maaf, kalau Bapak lagi mau sholat tiba-tiba perutnya sakit, udah bersihin aja, bulak balik nggak apa-apa, bersihin aja. Yang penting hati Bapak tuh masih mau sholat, bersihin dulu, benar-benar sudah badan ini sudah siap. Saya kasih contoh gini Pak, Bapak mau naik kendaraan, motor atau mobil. Ini motor mobil baru dinyalain nih Pak, Bapak langsung gas jalan nggak? Kagak, dipanasin dulu. Begitu juga dengan badan kita. Ketika kita mau beribadah, terutama kita melaksanakan sholat, badan kita harus siap. Karena sholat kita nggak 3 jam Pak, sholat paling lama 10 menit. Masih banyak durasi waktunya untuk kita bisa melaksanakan sholat. Maka durasi waktu itu agar badan kita siap untuk melaksanakan sholat. Ya, maka di sini kata Syed Sabiq, harus bersih tubuh, harus bersih pakaian, harus bersih tempat
ibadah. Kita udah pindah nih batal, terus ke sini jatuh teh cicak lagi. Pakai payung aja, Pak. Jadi kita benar-benar siap untuk melaksanakan sholat, Pak. Maka ketika jamaah, imam tidak langsung takbir Allahu Akbar, tapi memperhatikan jamaah dulu, dirapikan safnya, rapat, lurus. Itu benar-benar persiapan. Jadi sholat itu nggak main-main, Pak. Kita standar yang udah puluhan tahun sholat, standar sholat kita harus semakin baik, Pak. Harus semakin bagus, Pak. Karena ini hadiah yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadiah itu nanti kita ambil lagi, Pak. Kapan? Waktu di alam barzah, Pak. Orang-orang yang rajin ibadah di alam barzah nggak sendirian, Pak. Ya. 3, mengikutinya sampai pemakaman. 2 pergi, 1 nungguin. Yang 3 apa? Yang pertama, anak, istri atau suami atau keluarga ngantar sampai pemakaman. Selesai di makam, pergi. Ada nggak nungguin? Nggak, pergi dia, hilang, lupa, setahun 2 tahun udah lupa. Yang kedua, harta kita, Pak. Harta, banyak kisahnya. Ada yang anaknya kejatuhan emas ataupun dompet, itu makam orang tuanya digali lagi, Pak. Saking pengen ngambil hartanya yang ada di dalam kuburan. Yang nemenin siapa? Yang nemenin sholat kita, yang nemenin puasa kita, yang nemenin ibadah baca Quran kita, ibadah zikir kita, ibadah sholawat kita. Jadi benar-benar, Pak, sholat yang kita lakukan benar-benar harus yang baik, harus yang bagus di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi syaratnya kita mengikuti apa yang Rasulullah lakukan, yaitu pengertian an-najasa, yaitu kotoran. Ketika kita mau melaksanakan sholat, maka badan kita, tempat sholat kita, tempat ibadah kita harus bersih dari kotoran. Bagaimana, Pak, yang saya punya tetangga rumahnya kecil, ukurannya mungkin 20 meter, di situ ada anaknya, di situ ada istrinya. Itu bagaimana sholatnya? Nah, ini namanya udhur syar'i yang menghalangi syara'. Bagaimana sholatnya? Bahkan ada yang mengatakan ulama, kalau memang tempatnya terbatas, kalau memang sholat tempatnya terbatas, tempat yang kotor, selama kotoran itu tidak ada, boleh sholat di situ, Pak. Uzur syar'i. Uzur syar'i itu yang membatalkan aturan syara'. Tapi kalau kita yang rumahnya ada AC, tempat tidurnya, tempat ibadahnya luas, itu tidak terkena uzur syar'i. Uzur syar'i itu terkena dengan keadaan yang membuat orang itu berubah tempat ibadahnya. Ya, jadi an-najasah, kotoran, kita harus membersihkan badan kita, tempat sholat kita, pakaian kita dari apa? Dari najis. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita melaksanakan ibadah bersih, kalau hati ini mau bersih, maka kita bersihkan badan kita, kita bersihkan pakaian kita. Dalilnya, wasiyabaka fatahhir. Qala Allah Ta'ala, wasiyabaka fatahhir. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pakaianmu bersihkanlah, sucikanlah. Ini Rasulullah menerima ayat ini setelah Rasulullah pulang dari melaksanakan uzlah. Uzlah itu berdiam diri yang Rasulullah lakukan sering pada usia muda, sebelum usia 40 tahun beliau sering uzlah, berdiam diri, menjauhkan diri dari masyarakat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wahyu kedua, Pak.
Jadi ketika Rasulullah sudah mendapatkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Rasulullah pulang. Ini wahyu ini bukan perkataan orang, Pak, perkataan Zat yang Maha Kuasa, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, dengan perantara Jibril. Jibril juga nggak besar. Jibril ini nggak kecil, Pak, besar, Pak. Jibril ini besar, maka Rasulullah nggak mampu, maka Rasulullah menggigil. Rasulullah itu minta diselimutin sama siapa? Siti Khadijah. Selimutin, maka datang ayat lagi. Salah satunya yaitu wasiyabaka fatahhir. Maka pakaianmu bersihkanlah. Jadi Rasulullah ini, kalau di dalam membaca sejarah tentang Rasulullah itu suka memakai wangi-wangian, Pak. Artinya Rasulullah sudah bersih, Pak. Orang pakai wangi-wangiannya udah bersih badannya, nggak ada kotoran, sudah bersih, sudah wangi. Maka Rasulullah suka menggunakan pakaian putih. Kenapa? Biar kelihatan mana ada najis yang nempel di badannya. Wasiyabaka fatahhir di surat Al-Mudaththir ayat 4. Jadi ini Rasulullah diajarkan oleh Allah sebagai Rasul yang membawakan risalah tentang ajaran Islam, itu harus membersihkan pakaiannya. Ini masalah tohara, Pak, masalah kesucian. Bapak semua di sini pakaiannya bersih, pakaiannya rapi, nggak bawa kotoran, tidak ada yang menempel. Bagaimana, Pak, kalau ada noda, Pak? Noda itu bukan najis, Pak. Noda itu bisa sambal, bisa pulpen, bisa cat. Itu bukan kotoran najis, tapi yang menempel di bagian pakaian kita, pakai. Tapi sebaik-baiknya gunakanlah pakaian yang terbagus. Bapak datang ke masjid, pakailah pakaian yang terbagus. Jangan sampai nanti pakaian kita hanya disimpan di lemari. Nanti pakaian kita sebagai saksi, Pak. Pakaian kita, peci yang kita pakai, celana, kain yang kita gunakan, itu sebagai saksi, Pak. Sebagai saksi kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Bapak sujud saja, Pak. Tempat sujud Bapak itu sebagai saksi ketika Bapak melaksanakan ibadah. Jadi benar-benar harus bersih ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya wasiyabaka fatahhir. Bisa jam berapa, Pak? 1 menit lagi ya. Ini ada tanya jawab, Pak? Gak ada ya? Gak ada. Yang terakhir, Pak. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka mencintai orang-orang yang bertaubat dan juga orang-orang yang melaksanakan kebersihan atau bersuci. Itu tanda azan ya, Pak. Apakah kita selesai, Pak? Iya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak menyelesaikan, tetapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat saya laksanakan buat diri saya pribadi dan sedikit bermanfaat untuk bapak-bapak. Mudah-mudahan makalah yang saya bawa, yang saya berikan bisa dibaca di rumah, bisa buat diskusi bersama keluarga. Marilah kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.